Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini di dalam acara ibadah sekolah Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah Minggu Trinitas pada hari ini, kita dipanggil untuk dapat melihat bahwa Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya kepada kita. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita di hadapannya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik semua, kita akan memulai peribadahan kita. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Gembira di Hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Happy Yaya, Happy Yaya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam Tita yang pertama dan masuknya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat dari 453.
kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk memenuhi muka mereka. Foto kamu menurut. Ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku,
Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta anak sekolah minggu dan doa. Shalom adik-adik semua yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama adik-adik, peribadahan sekolah minggu tetap kita laksanakan setiap hari Minggu masuk jam 7.30 sampai selesai. Ibadah dilaksanakan secara multimedia atau secara online. Dan kami harapkan kepada orang tua untuk mengarahkan
anak-anak untuk dapat mengikuti peribadahan sekolah minggu. Untuk waktu sekolah minggu yang kedua, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan setiap hari Minggu. Dan ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Markus 10 ayat ke-16. Ayat hafalan untuk minggu ini dari Markus 10 ayat yang ke-16. Kakak akan bacakan. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Itu adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini. Dan untuk warta sekolah minggu yang ketiga, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan kita memperhatikan 3M. Yang pertama, kita selalu memakai masker. Yang kedua, kita selalu menjaga jarak. Dan yang ketiga, kita selalu mencuci tangan dengan air yang bersih dan memakai sabun. Untuk warta sekolah minggu yang keempat, kita akan berdoa kepada adik-adik kita, teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Kami dari kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik dan teman-teman kita yang berulang tahun untuk minggu ini. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan untuk minggu ini. Kita berharap kita selalu dalam perlindungan Tuhan, kita selalu sehat, dan kita dapat melalui hari-hari kita hanya bersama dengan Yesus kita, Juru Selamat kita yang hidup. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan, yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat melalui hari-hari kami hanya bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, kami dapat melaksanakan peribadahan sekolah minggu. Ini juga semua atas anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang sudah setia Bapa untuk mengikuti peribadahan setiap hari Minggu. Biarlah ya Tuhan berkat kasih penyertaan-Mu Tuhan menyertai anak-anak kami Tuhan, menyertai setiap langkah dan kehidupan mereka Tuhan. Setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya dalam perlindungan dan jamahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami yang melayani Tuhan pada minggu ini. Dari amal liturgis kami Kau berkati ya Bapa, pemusik kami, bahkan Tuhan kami yang melayani Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami semuanya Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan teman-teman kami, adik-adik kami Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah ya Bapa berkat penyertaan damai sejahtera daripada Tuhan memberkati adik-adik teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, memberikan sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami. Di atas segala doa dan permohonan kami ini Tuhan, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapa, ampuni kami Tuhan, layakkan kami Bapa, supaya kami dapat menerima segala berkat serta kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Terima kasih. Shalom, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulailah mereka berkata-kata seperti bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Kristus Yesus kepada mereka. Amin. Terima kasih.
Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Terima kasih. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Terima kasih. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita buka Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat yang kedua. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat belas kasihan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dan anak-anak sekolah minggu, sehingga kami dapat Tuhan menikmati berkat Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati anak-anak kami sekolah minggu yang menonton ini Tuhan, memberikan Roh Kudus-Mu agar mereka paham, mengerti, dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabarnya adik-adik? Sehat? Kakak berharap adik-adik sekolah minggu sehat dan mendapat sukacita dari Tuhan Yesus ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak ulangi, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di rumah, firman pada hari ini adik-adik menceritakan tentang ada orang banyak pada masa itu, bisa dikatakan para orang tua yang sedang membawa anak-anaknya
ingin menjumpai Tuhan Yesus, ingin menemui Tuhan Yesus. Jadi para orang tua ini ingin membawa anak-anak mereka agar Tuhan Yesus menjamah dan memberkati anak-anak mereka, adik-adik. Tetapi adik-adik sekolah minggu, murid-murid Tuhan Yesus melarang mereka. Murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu memarahi orang-orang tua tersebut ingin menjumpai Tuhan Yesus. Ya, kalau contohnya pada saat ini presiden nih, kan kalau presiden itu mau kemana-mana diawasi sama pas pampres kan, karena demi keamanan presiden kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus pada masa itu, murid-murid Tuhan Yesus menjaga Tuhan Yesus dari orang-orang yang tidak dikenal untuk keamanan Tuhan Yesus pada masa itu. Makanya murid-murid Tuhan Yesus memarahi para orang tua, para orang banyak pada masa itu ingin menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik sekolah minggu ini dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus malah memarahi murid-muridnya. Dia memarahi murid-muridnya karena melarang anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Akhirnya murid-muridnya tidak memarahi anak-anak itu menjumpai Tuhan Yesus dan membiarkan anak-anak itu menemui Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak? Kenapa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu? Karena adik-adik, anak-anak itu adalah yang akan memiliki kerajaan surga. Anak-anak itu adalah diibaratkan seperti cerminan, seperti pandangan kepada orang bagaimana seharusnya harus menyambut kerajaan Allah itu. Nah, ketika kita menyambut anak-anak dengan baik, berarti kita menyambut kerajaan. Seperti itulah kita menyambut kerajaan Allah, adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini ingin memberitahu adik-adik sekolah minggu ada dua yang ingin disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan mengasihi anak-anak. Tuhan mencintai anak-anak, ya. Tuhan mengibaratkan anak-anak itu sebagai seseorang yang harus menyambut kerajaan Allah. Kenapa adik-adik Tuhan Yesus mengasihi kalian? Karena sifat anak-anak itu polos, murah hati, rendah hati. Anak-anak itu bersifat murni, apa adanya. Itulah adik-adik mengapa Tuhan Yesus mengasihimu, karena kepolosan, murah hati, dan apa adanya anak-anak itu. Apalagi bentuk kasih Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Ayo, siapa tahu? Nah, nafas kehidupan. Adik-adik yang menonton bernapas tidak? Bernapas kan? Itulah salah satu bentuk kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Adik-adik diberikan orang tua, diberikan apalagi? Orang tua menyekolahkan, membimbing adik-adik. Ada yang les privat, apalagi? Banyak ya. Membeli ini, membeli itu karena orang tua kalian yang baik. Itu adalah salah satu belas kasih Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Ingat ya adik-adik yang ada di rumah, yang lagi menonton pada saat ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dan mencintai adik-adik sekolah minggu Pratamas. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kedua yang ingin disampaikan pada hari ini, bahwa adik-adik sekolah minggu harus mengasihi sesamanya. Nah, tadi Tuhan Yesus telah menunjukkan kasihnya kepada adik-adik, menunjukkan cinta dan belas kasihannya kepada adik-adik. Sekarang adik-adik juga harus mengasihi, mencintai sesamanya yang ada di sekitarnya, mengasihi keluarganya, dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kalian mengasihi temanmu, berarti kita tidak memandang latar belakang teman-temanmu. Nah, adik-adik sekolah minggu ini ya, ketika engkau berteman dengan sekitarmu, temanmu, jangan melihat latar belakang mereka, adik-adik. Mau pendek,
mau dia pesek, mau dia keriting, apalagi dia kan hitam, ada yang karena tidak seagama dengan dia tidak mengasihi. Jangan. Mau itu tidak berbeda dengan agama kita, berbeda suku, ada suku Jawa, Batak, Sunda, semuanya harus kita kasihi adik-adik. Karena Tuhan Yesus membenci perbedaan. Nah, Tuhan Yesus aja tidak membedakan siapa yang mau dikasihinya, tidak. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik sekolah minggu tanpa memandang latar belakangmu, tanpa memandang kulitmu, ya kan? Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Mau di sekolah, ketika melihat temannya kritik, saya nggak mau berteman dengan dia. Jangan, ya. Kita adalah sama di hadapan Tuhan. Jangan melihat latar belakangnya, jangan melihat suku, agama, apapun itu. Kita adalah sama karena Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa memandang apapun dalam diri kita. Kita juga adik-adik sekolah minggu, mari mengasihi sesamamu, lingkunganmu, keluargamu, atau di sekitarmu, agar adik-adik sekolah minggu selalu diberkati Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang hamba sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, yang mengajarkan kepada adik-adik kami Tuhan untuk mengasihi sesamanya tanpa memandang latar belakangnya. Kau memberkati adik kami Tuhan agar mereka mampu mengasihi sesamanya Tuhan. Kau bantu mereka, Kau memberikan hikmat, kepintaran di sekolah Tuhan, memberkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Berkati kami juga pelayan-pelayan-Mu yang bekerja pada hari ini, yang guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Yesus cinta semua anak-anak. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.